Halo guys, jumpa lagi dengan apoteker Anda, Hadi. Malam ini saya akan membahas untuk obat golongan untuk pencernaan, spesialisnya untuk penyembuhan diare ya. Karena kita orang Indonesia itu seringkali kalau salah makan atau misalnya kepedesan atau apa terus perutnya jadi diare jadi nggak enak. Tapi sebenarnya kalau dibilang diare itu kapan? Katakan suatu orang terkena diare apabila dia sudah BAB atau buang air besarnya sudah lebih dari 3 kali dan konsistensinya cenderung cair. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama tentu saja harus melakukan rehidrasi dengan baik karena banyak cairan yang hilang, elektrolit yang hilang, lama-lama bisa jadi lemas. Nah, supaya nggak lemas, maka harus cukup konsumsi air dan juga minum oralit. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau sampai diare jangan tiba-tiba langsung dihentikan karena kita belum tahu penyebabnya. Kalau misalnya cuma karena kepedesan atau cuma karena masuk angin, tidak apa sebenarnya dihentikan, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata itu misalnya karena food poisoning, dalam artian ada bakteri di dalam usus Anda, maka saat dihentikan bakteri atau virusnya akan berkembang lebih cepat dan lebih banyak. Nah, maka itu nggak boleh dihentikan tiba-tiba. Jadi kalau di hari pertama minum air yang banyak, elektrolit, minumlah oralit, kemudian istirahat cukup, hindari makanan pedas, makanan berminyak dan berserat, karena nanti akan memperparah diarenya. Kemudian untuk pilihan obat, kalian bisa tanya ke apoteker. Nah, paling aman itu obatnya sebenarnya obat yang menyerap kuman, seperti karkual aktif yang biasa disebut norit, kemudian ekstrak daun jambu biji, kemudian golongan atapulgit, kaolin, pektin, minum teh itu juga bisa mengurangi. Tapi beberapa malah memperparah ya. Nah, kalau Anda sudah mengkonsumsi obat-obatan itu tapi tidak ada perubahan konsistensi dan tetap diare berlangsung, mau tidak mau maka harus menghubungi dokter untuk dibantu lebih jelas apa penyebabnya dan cara paling tepat apa. Tapi yang utama adalah rehidrasi ya. Pastikan cukup minum air dan minum cukup elektrolit supaya nggak sampai lemas. Karena kalau sampai lemas dan nilai elektrolit Anda ngedrop, maka bisa lebih serius nanti sakitnya. Gitu aja untuk hari ini. Semoga cukup membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Nanti komennya pasti akan saya balas. Sampai jumpa.